Perang antara Rusia dan Ukraina, atau ada yang bilang konflik militer Rusia-Ukraina, atau ada yang bilang lagi ini serangan militer Rusia ke Ukraina, atau apapun istilahnya, karena setiap istilah ada beban politik di dalamnya soal netralitas dan keberpihakan. Bagi yang pro-Ukraina akan bilang ini serangan militer, agresi militer Rusia ke Ukraina. Yang pro-Rusia akan bilang ini konflik militer Rusia-Ukraina. Tapi apapun istilahnya, perang itu membawa dampak yang merugikan di kedua belah pihak. Kerugian yang besar dan nyata tentu saja di pihak Ukraina. Tapi Rusia juga merasakan dampaknya. Tapi dampak perang itu tidak hanya terjadi di Ukraina dan Rusia, juga dirasakan oleh seluruh dunia. Yang paling nyata adalah kelangkaan energi dan kelangkaan pangan. Apalagi negara-negara yang terlibat aktif dalam dua blok yang sedang berseteru itu. Negara-negara Aliansi Atlantik Utara, NATO, khususnya negara-negara besar yang di belakang Ukraina saling memboikot soal ekonomi, politik, hingga pasokan energi melawan blok Rusia. Indonesia saja yang tidak masuk dalam blok tersebut ikut merasakan dampaknya. Perang yang membuat harga minyak dunia melambung tinggi, memaksa pemerintahan Jokowi melakukan subsidi BBM 502 triliun. Angka yang sangat besar. Sebagai perbandingan, angka subsidi BBM itu lebih mahal daripada membangun ibu kota negara baru yang seharga 466 triliun. Subsidi BBM terpaksa dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan psikologi di dalam negeri. Belum lagi soal kenaikan barang-barang yang lain, khususnya soal pangan. Rantai pasokan pangan pun berantakan gara-gara perang itu. Harga-harga menjadi abnormal. Inilah yang mendesak Pak Jokowi untuk ikut bebas dan aktif menjaga perdamaian dunia. Tidak hanya soal kemanusiaan saja atau amanat konstitusi UUD 45 saja, tapi perang antara Rusia dan Ukraina telah membawa banyak korban sipil, kerugian, kehancuran, dan dampaknya yang semakin memburuk bagi dunia. Belum lagi soal perkiraan 60 negara dunia akan menjadi negara gagal karena mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi. Yang paling dekat kita bisa melihat nasib negara Sri Lanka. Negara ini bangkrut, krisis pangan dan energi, sekolah-sekolah diliburkan, transportasi publik dihentikan, negara itu jatuh pada hutang. Misi Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia membawa misi penting kemanusiaan dunia. Ini tidak hanya soal kepentingan rakyat Indonesia, tapi dunia. Karena negara-negara besar saat ini tidak bisa diharapkan untuk melakukan perdamaian karena terjebak dalam konflik itu. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan negara-negara Atlantik Utara terlibat konflik dengan Rusia dan sekutunya. Peran Jokowi saat ini mengingatkan pada peran Soekarno pada masa-masa Perang Dingin yang melibatkan kubu Barat, Amerika Serikat dan sekutunya versus kubu Timur, Uni Soviet dan sekutunya pada waktu itu. Kini sejarah itu kembali berulang dan Pak Jokowi sadar atas panggilan sejarah itu. Apapun resikonya harus ditempuh. Lebih hebatnya lagi dan herois, Ibu Iriana mendampingi perjalanan penuh resiko Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Ini semacam pesan bahwa yang datang ke Ukraina bukan hanya presiden dan ibu negara, tapi juga pasangan keluarga. Pasangan suami istri yang punya anak-anak, punya cucu-cucu yang berharap perang itu dihentikan. Memilih ke Ukraina sebagai tujuan awal, saya kira juga
bukan tanpa alasan. Pak Jokowi ingin tahu benar dan melihat langsung dampak perang tersebut. Meskipun ini pilihan yang penuh resiko karena Ukraina dalam posisi yang diserang. Wajarnya kunjungi dulu pihak yang menyerang, pihak yang kuat, kemudian semacam minta izin mau melihat pihak yang diserang, yang menjadi korban. Tapi yang terjadi, inilah keberanian seorang Joko Widodo. Dia menyaksikan dulu pihak yang diserang, melihat sendiri dampak kerugian dan kehancuran. Baru setelah itu akan berbicara ke pihak yang menyerang. Makanya saya menyayangkan komentar Dino Patijalal yang konon katanya seorang diplomat, tapi malah memberikan komentar seperti ini melalui akun Twitternya. Seruan lantang Indonesia untuk menghentikan perang seharusnya dialamatkan secara langsung, secara khusus ke Presiden Putin karena jelas Rusia yang menyerang Ukraina, bukan sebaliknya, kata dia. Kalau Dino benar-benar seorang diplomat, maka dia harusnya mengerti misi dan bahasa Pak Jokowi saat ini adalah diplomasi perdamaian, bukan sebagai aktivis anti perang. Apalagi Pak Jokowi akan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Putin. Pernyataan Jokowi, hentikan perang di Ukraina dengan latar belakang bangunan dan infrastruktur yang hancur, merupakan seruan ke semua pihak untuk berhenti dan menghentikan keterlibatan dalam perang. Tentu saja Putin menonton dan membaca pernyataan Jokowi itu karena Jokowi sebentar lagi akan bertemu dengannya. Kalau Pak Jokowi bertemu Putin lebih dahulu, kemudian baru ke Ukraina, justru menunjukkan kelemahan diplomasi Jokowi. Karena saat dia datang ke Ukraina setelah dari Rusia, akan terlihat pembawa pesan dari Putin untuk Ukraina. Tapi ini karena keberanian dan kekuatan diplomasi Jokowi, posisi itu dibalik. Saat menemui Putin, Jokowi akan berdiri tegak. Dia membawa pesan semua pihak yang ingin perang ini dihentikan, termasuk dari pihak Ukraina yang baru ia kunjungi dan ia lihat sendiri. Saya semakin kagum dengan diplomasi politik perdamaian Presiden Jokowi. Presiden kita semua juga kagum pada keberanian Ibu Iriana yang mendampingi, yang terlihat sebagai pasangan keluarga yang ingin perang itu diakhiri demi keberlangsungan anak cucu dan masa depan kehidupan di dunia.